Oke, Daone. Selamat malam, selamat datang kawan-kawan. Selamat datang di channel kita Ngobrol Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga disehatkan selalu. Buat kalian yang belum kenal kita, perkenalkan nama gue Ray dan gua William. Buat kalian yang masih bingung, Bang, apa sih channel Ngobrol Santuy? Bang, channel apa sih ini? Kalian nanti bakal tahu sendiri dan terus menyimak video kita. Jangan lupa dukung channel kita. Dan tanpa terlalu lama-lama, kita langsung ke intinya, kawan-kawan. Let's go. Gas. Bro, gua punya satu pertanyaan nih buat lo. Wah, kalau lo udah nanya, pasti obrolan seru nih. Manjan. Ya, cukup bermanfaat buat teman-teman di sana yang mendengarkan kita. Ya. Jadi gini, men. Menurut lo, ajaran orang tua dulu sama zaman sekarang itu bagaimana, men? Ajaran? Ya, jadi apa yang perbedaannya gitu? Ajaran orang tua dulu sama zaman sekarang itu sangat jauh berbeda, men. Ya, tolong jelaskan ke teman-teman yang belum paham gitu, men. Jadi gini, ajaran orang tua zaman dulu sama zaman sekarang tuh sangat berbeda jauh. Terlebih lagi ya, ajaran orang tua zaman dulu tuh lebih berfokus pada nilai-nilai agama dan budaya. Ya. Beda sama zaman sekarang. Nah, di sisi lain, seiring pertumbuhan dan perkembangan zaman juga, kita sebagai orang tua harus bisa beradaptasi ya. Tentunya dalam mendidik anak-anak kita. Dalam artian gini, jadi kita sebagai orang tua ya, meskipun kita dididik sama orang tua kita zaman dulu ya, jadi dididik sama orang tua zaman dulu. Nah, kita tidak bisa mengajarkan didikan kita dulu kepada anak-anak kita zaman sekarang. Karena sangat berbeda jauh, men. Terlebih lagi dengan perkembangan zaman, terus dengan cara mereka menyerap nasihat dari orang-orang yang lebih tua, dan logikanya juga sudah pada main berkembang, pada gak masuk gitu. Jadi contohnya gini kan, kan dulu ya ketika kita ya sudah lulus dalam dunia pendidikan, orang tua zaman dulu tuh lebih khawatir anaknya gak cepet-cepet menikah daripada mereka fokus pada karir. Jadi zaman dulu lebih dominan kepada pernikahan. Anak lulus SD nikah, anak lulus SMP dinikahin, lulus SMA apalagi udah gede, kuliah apalagi. Nah, yang disayangkan sama gue tuh gini, men. Apalagi ya sekarang banyak kasus orang tua lebih apa ya, kalau bahasa ininya kan itu ada dua kemungkinan, men. Contohnya kan kata lu barusan apalagi terutama cewek kan, yang suka buru-buru menikah. Nah, menurut gua itu ada dua kemungkinan, men. Kenapa disebut ada dua kemungkinan? Terutama yang satu nih, mungkin si orang tuanya udah lelah mengurus dia dan membiayai dia. Yang kedua, mungkin dia gak mau kerja dan gak mau memanfaatkan ilmu dengan udah sekolahnya dia gitu. Nah, dan satu lagi, men, dia gak mau cari uang gitu, maunya dinafkahi, men. Mungkin juga sih, bisa jadi. Ya. Tapi pendapat gue ya, perspektif gue sangat disayangkan ya. Ketika kita udah lulus sekolah, mau itu sekolah ataupun pendidikan agama ya, pendidikan agama, sangat disayangkan ketika kita duduk di bangku sekolah selama 12 tahun, dan ujung-ujungnya belum juga kita mengamalkan ilmu-ilmu kita, ya minimal kalau gak bermanfaat buat orang lain, buat diri sendiri lah. Contohnya gini, kita lulus sekolah nih, fokusin mau kemana, terus mau jadi apa. Nah, kita fokusin di situ. Jangan
zaman sekarang tuh banyak sih, banyak. Kata gue tadi. Jadi orang tua, ajaran orang tua zaman dulu tuh masih ada men, yang dibawa ke zaman sekarang. Jadi ketika anak-anaknya lulus ya, mereka sibuk nyari pasangan buat anaknya, buat anaknya. Orang tuanya. Nah, ketika mereka lulus, mereka harus nikah, udah dijodohin, malahan udah dijodohin, kayak kontrak. Setelah habis masa sekolahnya langsung dinikahin. Kayak haram gitu. Iya, kayak gimana gitu. Sayang banget men. Pendidikan selama bertahun-tahun yang mereka dapatkan ketika mereka lulus langsung mereka nikah. Kan disayangkan banget. Ya minimal ada speech buat mereka nyari pengalaman, ngamalin ilmu-ilmunya, terus apa ya, fokus pada cita-citanya. Jadi sayang banget men. Jadi contoh gini ya, kalian yang mendengarkan di luar sana ya, kan sangat disayangkan ketika kalian lulus sekolah, terus kalian seolah-olah tujuan hidup kalian tuh hanya cuma nikah. Hidup gak sesederhana itu men. Jadi yang paling gue kesal tuh, ajaran orang tua zaman dulu sama zaman sekarang tuh masih dibawa-bawa men. Contohnya gini ya. Ya gimana tuh? Nikah aja dulu, rezeki nyusul. Di zaman sekarang udah gak masuk men. Udah gak masuk. Jadi gimana ya? Kalau gini men, kan menurut gue barusan nikah aja dulu, rezeki nyusul. Nah, yang disebut rezeki nyusul itu ketika dia udah punya segalanya men. Ya si cowoknya. Iya. Cowoknya. Lebih baik si cowoknya orang berpunya gitu ya. Kalau orang yang nggak punya itu menurut lu gimana? Ya sama-sama kesusahan lah. Nah, di situ men. Jadi gimana ya, pemikiran orang tua tuh kan apa yang lo bilang tadi ya, ada 2 apa 3 tadi nih? 3 sih men. 3 kemungkinan ya, antara mereka udah gak mampu yang menafkahi, terus antara anak-anaknya gak mau kerja. Iya. Ya minimal gini lah, minimal kerja dulu lah, cari pengalaman, minimal buat diri sendiri ya, biar lebih tahu gitu, lebih tahu dunia luar. Terus mereka juga ada dasar buat berumah tangga, tahu arti kehidupan. Yang disayangkan itu tadi men, yang gue maksud gitu. Pendidikan. Ya maksudnya pendidikannya gitu. Yang disayangkan tuh itu, udah lulus sekolah, ilmu mereka terbang cuma-cuma. Jadi apa artinya pendidikan selama bertahun-tahun di sekolah kalau ujung-ujungnya ketika lulus sekolah langsung menikah? Ya kalau dipikir sih gimana men, ya sayang sekali gitu. Sayang men, sayang. Jadi mereka gimana ya? Terlebih lagi itu yang berpengaruh tuh support orang tuanya ya, support orang tua. Karena kan kalau anak abad nih pengen nikah, karena gak mungkin kan kalau orang tuanya gak ngizinin. Kadang kan orang tua juga kan sama aja sama anaknya gitu men. Gitu, jadi yang paling gue benci tuh gitu men. Dan ada lagi ya, yang suka keliru tuh pendidikan orang tua tuh gini. Kan dulu ya ketika kita bagi rapot ya, terus orang tua ngecek nih, apa yang orang tua lihat tuh nilai merah kita. Misal nih, matematika kita dan bahasa Inggris kita bagus nih, 95. Tapi nilai bahasa Indo kita 60, minus itu. Ya. Nah, jadi yang difokusin itu kelemahan kita, kelemahan si anak, bukan kekuatan si anaknya. Jadi ketika mereka ngelihat nilai apa ya, rapotnya gitu, nilai rapotnya minus, jadi yang ditekankan tuh yang ini nilainya jelek, harus anak saya harus dilesin, harus dibimbelin. Jadi mereka berfokus pada kelemahan anaknya, bukan kekuatan anaknya. Coba kalau mereka support pada kekuatan anaknya ya, keahlian anaknya, support di satu bidang, misal 1 bidang atau 2 bidang mereka yang mereka ahli, mungkin mereka sudah jadi ahli di bidang tersebut. Jadi mereka gak jadi rata-rata anak di luar sana. Gitu men. Nah itu poin 2 ya, kesalahan orang tua zaman sekarang ya. Terus yang zaman dulunya gimana tuh? Zaman dulu
yang gue maksud tadi. Yang gue maksud tadi tentang pernikahan. Nah, jadi pendapat gue tuh gitu. Jadi ajaran orang tua zaman dulu tuh jangan dibawa-bawa ke zaman sekarang. Gitu. Ada lagi nih, ada lagi. Apa? Coba deh. Tentang tadi kan pernikahan ya. Pernikahan. Nah, sangat disayangkan sekarang zaman sekarang juga masih ada tuh yang kasus pernikahan usia dini. Oh, oke, gua ngerti. Ya, jadi masih banyak kasus seperti itu, men. Ya. Jadi Coba jelaskan, men, biar orang teman-teman tahu gitu. Jadi apa ya? Lebih tepatnya itu kenakalan remaja ya. Itu juga apa ya? Bukan salah orang tua ya. Lebih tepatnya kurang pengawasan ya. Dan zaman sekarang banyak tuh orang tua jadi beda, men. Jadi bedanya gini. Zaman sekarang tuh pacaran udah kayak hal lumrah gitu. Jadi si cewek bawa cowoknya ke rumahnya tuh kayak hal biasa. Jadi orang tuanya juga udah biasa. Jadi gak apa ya? Jadi sama aja gitu, men. Nah, jadi gak marah lah, gak nekenin buat jangan pacaran dulu lah, fokus masa depan dulu. Tapi kan gini, men, itu tergantung anaknya, men. Iya, tergantung anaknya juga. Tapi kan itu didasari oleh orang tua, men. Ketika mereka nikah usia dini ya, dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kan mereka kekurangan apa ya? Ilmu dalam berumah tangga. Jadi wanita zaman sekarang tuh lebih tepatnya banyak apa ya? Tergiur dengan 1 hari pernikahan daripada hidup bertahun-tahun. Jadi gitu, men. Mungkin dia menikah pengen bukan karena, kalau menurut agama Islam ya, men, mungkin dia menikah karena cinta, bukan karena Allah. Ya mungkin gitu, men. Jadi ya kalau cinta bisa bertahan lama dong. Kan ini ada kasus nih banyak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan kalau cinta, men, itu sementara. Iya juga ya. Kalau karena Allah, menikah karena Allah, itu berarti dia tahu dong. Wah, kalau soal agama nih gitu, men. sangat rentan ya. Iya. Terus sangat disayangkan ya, men. Sangat disayang. Makanya kan kata lu barusan menikah itu banyak janda usia dini sekarang. Men. Iya. Ya karena itu, men. Jadi yang paling gue lucu tuh sekarang juga banyak cewek-cewek tuh. Banyak cewek yang apa ya? Kan pembahasan orang tua udah nih. Sekarang pembahasan anaknya ya. Sama juga sama orang tuanya. Jadi mereka nuntut ke anak-anaknya cari cowok yang mapan. Cari cowok yang ini seru nih. Punya ini, punya itu, udah punya ini, punya itu. Sedangkan mereka juga tidak punya apa-apa untuk ditawarkan ya. Selain apa ya? Selain lekuk tubuh dan paras mereka. Jadi isi otaknya tuh, pengetahuannya tuh nggak ada. Jadi mereka nyari cowok tuh yang high value man, yang wah gitu, mapan, punya mobil, punya rumah. Sedangkan mereka tidak punya apa-apa. Di sisi lain dipikir secara logika ya. Dipikir secara logika itu tidak seimbang. Tapi yang paling gue gak suka tuh ya banyak yang mengatasnamakan kewajiban seorang lelaki itu menafkahi ya memang wajar lah kalau itu udah nikah. Tapi kan kalau belum terus orang tuanya nuntut, terus si ceweknya juga banyak nuntut lah, pengen cowok yang gini-gini. Sedangkan mereka juga gak punya apa-apa. Boleh-boleh aja nuntut ya, boleh-boleh aja nuntut. Kalau mereka terlahir dari keluarga punya, mereka serba ada lah. Terus pengetahuan, wawasan, mereka juga mumpuni. Boleh-boleh aja nuntut cowok harus ini, harus gitu. Kita juga terima. Ini coba mereka udah wawasannya kurang, terus
ya materi juga sama ya, kita tidak punya lebih, materi juga sama. Terus apa ya, mereka seolah-olah mereka udah nguasa, udah hak nuntut ke laki harus seperti ini. Kan di sisi lain menurut kita itu apa ya, tidak seimbang. Kalau dipikir juga iya sih men. lelaki mana yang mau gitu. Iya. Yang mau Paling cuman yang mau sama cewek kesehariannya udah rebahan. Iya. Terus tiap malam telepon sama cowok-cowok gak jelas. aktif 24 jam lah gitu men. Terus kesehariannya cuma ya males-malesan. Gak mau belajar. Bahkan belajar yang kan cewek itu ya kodratnya ya. Mereka sering bilang kodrat cewek itu nunggu cowok dilamar langsung nikah. Nah di sisi lain mereka juga gak mau belajar tentang apa ya, tentang nilai-nilai kehidupan nikah suatu saat nanti tuh bagaimana, jadi seorang istri yang baik tuh bagaimana, jadi seorang ibu yang baik tuh bagaimana. Mereka gak mempelajari itu men. Mereka cuma nunggu apa ya, nunggu dinafkahi, nunggu ada yang handle keuangan mereka. Ya. Jadi kita juga sebagai cowok mikir 5 kali lah, Nah iyalah men. Jadi boleh aja nuntut ke cowok harus gini harus gitu ya, maupun itu calon mertua ataupun ceweknya, boleh aja asalkan mereka juga seimbang gitu. Kan 90% rata-rata cewek gitu men. Tapi gak semua ya. Iya kan, kata gua kan 90%. Di Islam kita juga disclaimer ya. Iya. Kita juga gak berpendapat semua cewek tuh gitu, enggak. Men. Dan rata-rata 90 men. Bahkan gue pernah nemu nih cewek yang dewasa banget tuh kalau diajak pacaran tuh agak susah. Jadi mereka pengen serius, pengen hubungan yang jelas, terus berjuang bersama. Dalam artian berjuang bersama, dia juga kerja, kita juga kerja ya. Nah, ketika sudah waktunya, mereka izin ke orang tua, mau ke jenjang lebih serius. Nah, banyak cewek yang seperti itu. Dan kebanyakan juga, ya kayak tadi menurut lo. Ini men, yang gua paling gak suka itu, udah kita sibuk kerja, ya untuk keluarga gitulah ya. Dan dia gini men, pengen berkomunikasi 24 jam gitu men. Itu kayak cewek gak dewasa dan labil gitu men. Itu yang paling gua gak suka men. Dan gua sepanjang gua menginjakkan umur sekarang, gua baru nemu cewek satu men, yang tapi dewasa banget men. Jadi ngerti dalam kesibukan kita. Iya, itu men. Iya ya, banyak cewek sekarang tuh pengen cowok mapan. Iya. Tapi di sisi lain mereka juga pengen waktu cowok tuh 24 jam. Jadi logikanya gini, jadi mereka pengen cowok mapan, pengangguran yang punya waktu 24 jam untuk mereka. Jadi mereka gak mikirin, oh cowok saya lagi kerja nih. Saya juga harus bersikap bersikap dewasa dalam menyikapi waktu dia. Nah, jarang ada cewek yang berpikiran seperti itu. Kan kata gue juga 90% men. Itu. Jadi apa sih yang sebenarnya mereka mau? Ya. Yang dia mau jadi tuh gini, gue bisa nyimpulin men, mereka waktu bermain-main tuh pengen cowok yang pengangguran, tapi ketika mereka sudah memasuki kehidupan pengen menikah, mereka memilih cowok yang masa depannya jelas. Nah, mereka suka mengatasnamakan itu, memilih lelaki yang masa depannya jelas. Sedangkan
Dia gak punya apa-apa dan sedangkan dia gak punya apa-apa dan dia juga arogan, gak mendukung proses lelaki. Ya kalau mereka pengen cowok yang punya masa depan jelas, mereka juga minimal harus punya dasar dulu lah. Dasar dalam berumah tangga. Mereka juga punya pengalaman mencari uang. Terus apa ya? Kalau mereka ingin lelaki yang mapan, mereka juga harus punya ilmu memanajemen keuangan. Oh, oke. Nah, sekarang gini, men. Kita balik lagi ke pembahasan yang itu, Ben. Yang teknologi nih. Teknologi. Ya. Nah, menurut lo anak zaman sekarang bagusnya menuruti kata orang tua yang ajarnya dulu apa yang sekarang, men, dengan ketentuan pendirian dia, men? Kalau soal itu ya. Soal itu gini, kan orang tua zaman dulu tuh udah tahu ya, udah tahu tentang perkembangan zaman sekarang, tentang teknologi. Bahkan ada orang tua yang nggak ngerti HP, jangankan laptop ataupun komputer, HP juga mereka banyak yang nggak ngerti ya. Nah, untuk zaman sekarang kan orang tua dalam menyikapi hal itu mereka gak tahu ya, kurang pengetahuan. Nah, kita sebagai anak harus punya pendirian gini, men. Ya, orang tua saya kurang paham tentang teknologi. Ya, minimal saya harus paham dan harus menggunakan teknologi sekarang tuh dengan sebaik mungkin. Ya, minimal menghasilkan dari perkembangan teknologi. Sekarang kan bisnis bisa dimulai dari teknologi, men. Kan dulu bangun bisnis tuh apa ya, harus terjun ke pasar langsung, terjun ke pasar, harus punya modal lagi. Punya modal. Kan sekarang tinggal kita manfaatin teknologi dalam hal yang positif. Banyak juga kasus. Banyak juga mereka memanfaatkan teknologi itu lebih ke arah negatif. Maksudku contohnya gimana, men? Negatif bagaimana tuh? Contoh, kan sekarang di sosial media tuh ada fitur apa ya, live ya. Di TikTok tuh, ya semua sosial media tuh hampir ada ya. Cuma kebanyakan sekarang di TikTok tuh. Bahkan banyak kasus tuh, men, mereka sampai ngelakuin apa aja demi sebuah apa ya, gift. Oh, lo tahu kan? Ini dengan sosial media ya, men. Itu berarti itu lebih ke sosial media gitu ya. Jadi kata gue juga tadi mereka memanfaatkannya dalam hal negatif. Jadi gini, kan dari dulu juga ya nafsu maupun laki ataupun wanita kan kita ya tidak tahu ya orang tuh kayak gimana. Nah, sekarang tuh banyak yang gitu, ya. Ketika mereka kan sekarang ya ada fitur live ya. Ketika mereka dimintai sama penonton harus gini, mereka ngelakuin dengan alasan harus digit. Nah, sekarang banyak kasus gitu. Jadi sekarang banyak orang-orang tuh lebih ke apa ya, vulgar, kayak coba jelaskan berpakaian yang lebih menarik. Berpakaian kurang tertutup, men, di sosial media. Jadi mereka menarik lawan jenis dengan berpakaian seperti itu. Itu di sosial media. Dan yang paling parahnya ada kasus yang bahkan si wanita udah punya suami. Gitu, men. Itu bagaimana, men? Itu gini, men. Ya, gini, kan. Lo pernah dengar podcast ini? Bro Team. Oh, gua pernah dengar itu. Oh ya. Gua pernah. Tap layar satu game. Gua pernah dengar tuh. Satu game buka utang. Gua pernah dengar tuh. Miris banget anjir. Sawer dong. Apa sih? Gimana gitu? Aduh, miris banget, men. Sumpah. Dan yang makin miris tuh
Sekarang bahkan tokoh-tokoh agama, anak-anak, terus udah apalah, udah gak ada batasan umur sekarang ngelakuin hal seperti itu. Karena apa? Karena mereka didasari demi apa? Demi popularitas dan yang tentunya dengan didasari karena uang. Pastilah manusia rela melakukan apapun demi sebuah uang. Yang mirisnya tuh gue tuh lebih menyindir ke orang-orang yang udah punya pasangan. Pasangan Ya berumah karena kan tangga. kasihan juga, men. Bahkan ada kasus sampai cerai gara-gara wanitanya sering live tiap hari dengan pakaian terbuka dan si lelakinya pulang kerja gak tahu istrinya ngelakuin itu tiap malam ya, libur. Lo bayangin aja, men, si cowok capek-capek kerja nafkahin dia ya, tahu-taunya tiap malam istrinya ngehibur orang lain di sosmed. Gimana? Kalau gua sih gak ngamuk tuh, men. Kalau gua sih gak mau kena lagi gitu, men. Jadi sekarang banyak tuh yang seperti itu, men. Tanya tuh sampai ada kasus perceraian. Wah, sekarang jadi pinter-pinter menggunakan inilah teknologi. Punya sosial media tuh dia tuh gak bermanfaat gitu, jadi lebih ke sensitif banget gitu, men. Lebih ke negatif. Ya negatif maksudnya. Negatif. Sorry. Negatif. Ya, begitu. Zaman sekarang tuh parah banget. Oh, jadi gitu ya, men. Dan gua pernah lihat, men. Gua kan lagi berak tuh. Gua kan lagi berak. Dan gua scroll TikTok nih. Udah lama nih. Itu gua udah ada 1 minggu lah lebih gak scroll TikTok ya kan. Gua scroll tuh sambil berak tuh. Nah, terus nemu yang lab. Nah, terus dia bilang, "Makasih, Bang." Gak tau gip apalah itu anjir. Pokoknya terima kasih aja. Satu. Itu Gini, men. maksudnya gimana? Gini, Coba. Dinafkahi suami kurang. Ya. Digip 1 mawar, makasih, Bang. Oh, jadi lebih kesimpulan ke situ ya, men? Iya, zaman sekarang tuh banyak yang seperti itu, men. Berarti gini, men, jadi si laki-lakinya udah kerja keras mati-matian jadi buat dia. Jadi yang paling parah tuh mereka sekarang banyak yang standar sosial media. Dia tahu terima kasih gitu ya, men, sama suaminya. Gitu. Lebih baik digigit 1 mawar terima kasih daripada diberikan sama suami sendiri. Diberi sama suami sendiri. Iya, diberi. Gitu, men. Sekarang banyak kasus seperti itu. Anjir. Aduh, parah. Ternyata ya masih mending di perkampungannya, di desa-desa, kampung. Yang paling parah tuh apa ya, di perkotaan. Udah gaheng. Hal semacam itu. Gua jadi ngeri sih, Cok. Jadi ngeri, men. Ya, itu bahayanya perkembangan zaman tuh kalau kita kurang bijak dalam memanfaatkan teknologi itu seperti itu. Kan bisa jadi itu, men, begini, men. Bisa jadi kan si ceweknya ya mungkin kekurangan dinafkahi, mungkin dia harus melakukan seperti itu, men. Mungkin, tapi nggak tahu sih, men, ya. Tapi itu kan ya kalau lagi, men. Kalau misal kurang dinafkahin sama suami atau status mereka udah menjadi janda atau kekurangan nafkah dari orang tuanya. Jangan karena hal itu mereka nekat ngelakuin hal semacam itu, men. Jadi ujung-ujungnya nantinya apa ya? Mereka kayak ngerendahin diri mereka sendiri. Oh. Ya, pesan gue sih jangan karena popularitas kalian sampai menurunkan status dan harga diri kalian. Gitu. Oke. Gitu. Nah, denger ini ya, teman-teman. Denger ini. Ada lagi, men? Yang perlu kita bahas? Ya, mungkin untuk saat ini sampai di sini doang sih, men. Kita lanjut. Kita mulai dari jam berapa? Jam 12 sih. Karena ini udah malam.
kita tutup aja, kita lanjutin besok ya teman-teman. Dan kita juga mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaklum ya teman-teman. Kita juga bukan menyindir bukan menyindir kalian, Ya. bukan menyalahkan pendidikan orang tua, bukan menyalahkan kalian yang melakukan hal tersebut. Jadi kami hanya sekedar mengingatkan. Ya. Kami hanya sekedar mengingatkan pentingnya dalam menggunakan teknologi di zaman sekarang, terus pentingnya dalam mendengarkan nasihat-nasihat orang yang umurnya jauh lebih tua daripada kita. Karena gini. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Oke. Karena sejatinya orang bodoh juga bisa menua. Gitu, men. Jadi, oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat buat kalian, ya tolong di-share dan di-subscribe dan like teman-teman ya. Dukung terus channel kita Ngobrol Santuy. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon Dan maaf kami kalau ada salah kata teman-teman. banyak Terima kasih ngucapin dan support mohon terus maaf. channel kita. Bye. Oke, see you.